Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru SMA Negeri 1 Batalaka dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan kami bawakan nantinya. Salawat berkirim salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang tentunya kita bersalawat mendapat syafaat di akhir. Selanjutnya untuk pembukaan acara dari kepala sekolah kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang cerah ini, mari kita selalu menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya maka pada hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang sudah kita rencanakan. Kemudian selanjutnya selawat dan salam bagi alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada hari ini. Sudah memonitor nih, Bu Trik? Sudah ya? Yang saya hormati Bapak Ibu PGP yang melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Sebagai komentar atau kata pengantar dari Bapak sampaikan bahwasanya diseminasi ini mungkin berupa penyampaian informasi kepada kita semua yang kita ketahui bahwasanya di SMA kita ini itu ada dua calon guru penggerak dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Ibu yang berdua ini sampai ke akhir sehingga nanti menjadi guru penggerak sebagai perdana di SMA kita. Ada dua orang sekaligus. Jadi mungkin pada kesempatan ini, pada kegiatan diseminasi ini, ya marilah kita ikuti bersama dengan baik. Karena ini akan ada penyampaian, pemberitahuan informasi yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai tenaga pendidikan. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita samakan persepsinya. Di sini mungkin ada aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan. Mungkin sama-sama kita menyamakan persepsi ya apa itu budaya positif yang berupa ya aksi nyata yang bisa kita lakukan di sekolah kita, yang mana tujuan dan maksudnya itu tentulah mengarah kepada upaya kita ya dalam rangka perbaikan pembelajaran di SMA 1 Batangan ini. Jadi bagi Bapak Ibu ini kesempatan yang baik mungkin. Nah, Bapak saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru semua akan berusaha juga mengikuti jejak Ibu Sri dan Bu Fitri menjadi calon guru penggerak. Betul Bapak Ibu? Ya, insya Allah. Jadi ini mungkin berbagi pengalaman
mungkin Bu Sri, Bu Fitri ya, bagi kita semua sejauh mana yang sudah didapat oleh Bu Fitri dengan Bu Sri, mungkin dia berbagi kemudian menyampaikan kepada kita supaya kita juga bisa mendapatkan ilmunya. Dan ini bersama-sama mungkin ya, goalnya kan guru penggerak itu menggerakkan ya. Nah, jadi menggerakkan kita, menggerakkan sekolah ya agar melakukan hal-hal yang positif, yang ya budaya positif dalam bentuk aksi nyata di sekolah kita. Jadi mungkin Bapak Ibu semua, nanti penyampaiannya kita simak baik-baik yang disampaikan mungkin oleh Bu Sri dan Ibu Fitri. Jadi itu untuk diseminasi yang ingin Bapak komentari atau Bapak sampaikan sebagai kata sambutan. Sebelum kita memulai, seperti biasa, masuk kita kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu, silahkan dibagikan Bu Fitri kertas kecilnya, silahkan ditulis keyakinan kelas sebelum kita memulai materi. Silakan ditempel yang sudah itu di karton ini seperti biasa. Jadi dikumpul ke sana. Ya Pak, ditempel ke sini Pak yang sudah. Bu Pera, sorot Bu Pera. Oke Pak, aman tuh Pak. Baik, sudah mengumpulkan semuanya Bapak Ibu. Kita akan bacakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Apakah ini bisa kita terapkan atau tidak, itu adalah dengan kesepakatan kita bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Yang pertama, berdoa adalah apa ini Bu? Sebelum mulai pembelajaran, kemudian hadir tepat waktu. Tepat waktu dan tertib. Setuju? Berdoa dan mengucapkan salam? Ya. Tidak tidur di kelas? Pembelajaran menarik dan tidak membosankan? Bisa kita sepakati Bapak Ibu? Ya. Kemudian kesepakatan kelas inilah, balik lagi Bu Fit. Kesepakatan kelas inilah yang harus ada di setiap kita hendak melakukan proses belajar mengajar. Karena dengan kesepakatan kelas itu kita dapat mengkondisikan kelas kita supaya kelas kita itu menjadi kondusif. Lalu setiap kelas, setiap memulai kelas yang awalnya adalah harus ada kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu. Next, ketika kita menjadi guru, ternyata kita itu harus punya peran dan nilai ya sebagai guru. Peran kita apa? Tentu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, itu juga sudah mulai. Kita kan sudah mulai sering-sering tuh. Di mana kurangnya seperti itu. Karakter anak didik ini si Anu harus seperti ini nih. Tuh menjadi coach. Nanti akan ada teori coach yang akan kita sampaikan juga di PMM, itu juga ada pelatihan mandiri coach untuk teori coach. Kemudian menjalin kolaborasi antar guru. Nah ini yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Menjalin kolaborasi antar guru. Karena tidak ada kolaborasi maka tidak akan terjadi cita-cita kita, mimpi kita akan kabur jadinya Bapak Ibu kalau nggak ada kolaborasi, karena nggak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru membantu anak didik kita, membantu murid kita supaya murid kita itu bisa mengenali dirinya, kemudian membangkitkan percaya dirinya sehingga murid-murid kita itu sanggup atau mampu menjadi seorang pemimpin. Sudah kita kerjakan ya Bu.
Contohnya ada ketua kelas, pemimpin barisan pada upacara, kemudian ketua OSIS, nah seperti itu. Nah itu yang akan kita kembangkan lagi. Kemudian sebagai guru nilai kita apa? Kita sebagai guru tentu harus punya itu tuh, kemandirian. Sangat dituntut ya Bapak Ibu untuk kemandirian, dan ini juga sudah bisa kita kerjakan. Mandiri yang seperti apa? Tentu menyiapkan pembelajaran. Nah, itu kan pasti kita sendiri. Kemudian yang ini yang paling penting, refleksi. Ya, reflektif pada diri kita itu harus ada. Ketika kita sudah masuk kelas dengan berbagai metode pembelajaran yang kita sajikan, nah itu kita bukan langsung wow, aku sudah pakai metode ini berarti sudah bagus. Tidak seperti itu, tapi harus ada reflektif kita, merefleksi kembali di mana kesalahan, atau sudah anak-anak sudah oke semua kah atau belum, atau masih ada yang perlu ditambahi, seperti itu. Itu harus ada dalam diri kita sebagai guru. Yang selanjutnya adalah kolaboratif, bekerja sama, kemudian inovasi. Nah ini harus berinovasi. Karena apa? Di depan tadi ya Bapak Ibu, murid kita itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita nggak berinovasi, kita yang akan ketinggalan oleh murid. Selanjutnya berpihak pada murid. Nah ini berpihak pada murid itu seperti apa? Berpihak pada murid itu semua pembelajaran itu kita tinggal mendorong saja, mendorong murid-murid itu supaya mereka lebih kreatif lagi. Jadi tidak melulu kita yang menyajikan materi itu, tapi kita harus sih garis besarnya. Misalnya dengan contoh memakai metode problem based learning. Nah itu kan murid-murid aktif. Nah itu harus pandai kita mencari metode atau model pembelajaran sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Baik, nggak ngerti aku Bu. Membuat lingkungan aman dan nyaman, yaitu dengan cara menerapkan budaya positif. Dalam menjalankan budaya positif, kita sebagai pendidik tidak akan terlepas dari pemahaman konsep budaya positif itu sendiri, yaitu meliputi disiplin positif, kemudian memahami motivasi pelaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah ini yang perlu kita jalankan ketika kita hendak menerapkan disiplin positif. Harus ada disiplin positif tersebut, kemudian dengan memahami motivasi perilaku manusia itu atau murid kita, kemudian apakah membuat perubahan kepada murid atau tidak, atau kita dengan penghargaan membuat murid itu berubah atau tidak. Kemudian untuk mengetahui hal itu, kita guru punya kontrol guru. Posisi kontrol guru nanti akan di slide selanjutnya nanti ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian tadi pembuatan kesepakatan kelas itu tetap harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas, seperti kita tadi ya Bapak Ibu, kita udah share di grup, misalnya kita kumpul jam 11, mulai jam 11, tapi akhirnya ada yang datang terlambat. Nah itu harus direstitusi Bapak Ibu, tidak dihukum. Ya, hukuman itu adalah derajatnya paling rendah. Jadi harus direstitusi. Bagaimana merestitusinya nanti masih kami simpan karena ada memang punya mau segitiga nggak mau masuk, restitusi. tapi kalau pakai HP Baik, masuk silakan dia Bu. hotspot.
Nah, ini dia disiplin positif itu apa? Dia nggak mau Disiplin berbagi, positif dia itu kesini. adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap hak dan Dia kayak kewajiban mana? dirinya sendiri terhadap nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemerdekaan Karena di sini diri murid limited. sehingga perlu Nggak banyak kesadaran dia tengok. diri dalam menumbuhkannya melalui Dia motivasi kecil intrinsik apanya. tanpa pujian, paksaan atau hukuman yang tercermin melalui tindakan. Kalau yang biasa kita kerjakan kan, kita lakukan untuk murid-murid kita, awas kalau tidak mengerjakan. Nah, itu kata-kata yang selalu muncul di diri kita. Ya, masukkan bajumu. Ya, atau Bapak tulis menjadi poin. Ya, seperti itu. Nah, Karena itu yang sering kita kerjakan. Nggak mau. Kamu masih mau alfa, poin kamu berapa? Nah, itu yang masih kita kerjakan. Dan itu masuk ke dalam hukuman. Derajatnya paling rendah, Bapak Ibu. Ternyata derajatnya paling rendah. Nah, ketika kami masuk pada modul disiplin positif itu, ternyata itu selain kami ganti Pak namanya, bukan disiplin positif, tapi modul pengakuan dosa. Ya, banyak sekali dosa yang sudah kita buat untuk murid kita. Ya, setelah kita mempelajari modul disiplin positif. Karena yang kita lakukan selama ini adalah hukuman. Anak-anak rata-rata terpaksa melakukan. Tidak, padahal yang harus kita raih adalah motivasi intrinsik. Harus lahir dari anak tersebut. Bukan dia datang terlambat karena takut dicatat menjadi poin terlambat. Bukan dia rapi karena takut nanti dicatat ada poin untuk kerapian udah 50. Nah, misalnya seperti itu. Ya, naik Bu. Mai. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini ternyata manusia yang motivasi untuk melakukan sesuatu tindakan itu ternyata punya motivasi. Ya, ingin beli mobil, kan ada tindakan kita ya kan, ngutang. Nah, motivasi perilaku positif itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada saja kita menghindari, kita tetap melakukan hal tersebut supaya kita nyaman dan tidak dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tunggu dulu nih, ada permen buatmu, maka kerjakan. Nah, seperti itu. Sama dengan kita, Bu. Ketika kita mendapat tugas isi PMM, dari bulan berapa kita sudah mengisi PMM? Akhirnya kita terkejar-kejar di akhir bulan. Kenapa? Ketika kita sudah mendengar PMM akan langsung connect ke nanti akan terlihat kinerja Bapak Ibu bisa bisa mempengaruhi tunjangan Bapak itu. Bahkan semalam saya dengar lagi Pak di MOS itu bisa nggak lagi Bapak Ibu ini dipakai, itu bisa nanti terkonek ke PMM ke SKBE itu Pak. Nah, ya di kinerja kita itu. Jadi kalau sudah punya ada hal seperti itu, tentu kita akan melakukan. Nah, itu adalah salah satu perilaku manusia. Kemudian menjadi yang dua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah termasuk pada motivasi eksternal. Jadi kalau motivasi eksternal ini bertahan lamanya tidak bertahan lama, maksudnya tidak akan bertahan lama pada diri kita, karena kalau nggak ada motivasi tersebut kita akan kembali melemah. Nah, seharusnya yang di ujung menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu baru motivasi internal. Jika ada tugas, langsung kita kerjakan. Tidak tunggu dulu ketika kita akan dapat hukuman, tidak menunggu dulu kita akan mendapat penghargaan. Kita sudah mengerjakan. Nah, itu yang akan kita bangun adalah motivasi internal. Bapak Ibu, Nenek Putih. Nah, sebagai pendidik harus meninggalkan motivasi 1 dan 2. Membiasakan penanaman motivasi yang nomor 3 supaya mendarah daging tadi. Ya, jika sudah ada di hati maka akan senang melakukannya. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi nomor 3 itu pada murid yang akan berdampak jangka panjang tanpa pengaruh penghargaan ataupun hukuman, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya kolaborasi di semua stakeholder ya, stakeholder yang ada di sekolah. Misalnya saya dengan Bu Fitri kan sudah belajar tuh modul pengakuan dosa. Nah, kami terapkan kepada si A. Cuma berdua, yang lainnya tidak. Kira-kira jauh dari keberhasilan. Nah, itu jadi perlu kolaborasi yang erat kuat antara stakeholder yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Ini bukti. Nah, di 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Apa saja? Nah, kebutuhan dasar itu yang membuat kita melakukan sesuatu. Misalnya saya lapar, nah tentu saya akan mencari nasi. Itu adalah salah satu contoh dari memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yang di warna apa itu, Bu? Yang itu Krem. bertahan hidup. Apa saja Bahasa Inggrisnya kebutuhan? tahu saya ini. Survival. Nah, bertahan hidup. Semua orang akan melakukan ini, berjuang untuk melakukan apapun supaya dia bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, nih penguasaan, power. Nah, aku harus punya kekuasaan nih. Kalau enggak aku dipijak-pijak orang nih. Nah, seperti itu. Contoh kasarnya. Nah, ya. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan kalau setiap hari ditekan oleh pekerjaan. Tuh. Jadi murid juga seperti itu, dia akan mencari kesenangan. Kalau di dalam kelas apa contohnya? Bumeng. Melukis di dalam kelas. Melukis di dalam kelas. Waktunya Bumeng adalah belajar fisika. Ya kan? Tahu-tahu ada seseorang yang dia melukis dengan berbagai warna. Nah, itu berarti dia lagi nggak senang dengan fisikanya dan dia sedang ingin mencari kesenangan dengan lukisannya, seperti itu. Atau Bu izin permisi lagi. Nah, dia berarti nggak senang di dalam, dia senang di luar. Nah, tuh. Kemudian kebebasan. Nah, kita kan pasti ingin dengan memenuhi kebutuhan kita tentang kebebasan. Kalau murid gimana? Contohkan lagi Bu Mai, kebebasan yang diinginkan oleh murid. Bajunya nggak dimasukkan, Bu. Bajunya nggak dimasukkan, berarti melanggar kerapian itu. Dia ingin bebas atau tidak mengerjakan PR. Seharusnya nggak PR sih, tugas ya. Tidak mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu salah satu dari kebutuhan murid itu, dia lagi pingin bebas gitu. Itu manusia banget, manusia sekali. Kemudian terakhir adalah merasa diterima, love and belonging. Diterima, apakah murid itu udah diterima apa belum sih sama kita? Biasanya kita gimana, Bu? Sering menolak atau sering menerima?
Tanya pada di Bu Hen. Bu Hen, kita sering menerima murid atau sering menolak murid? Menerima murid. Berikan contohnya Bu Hen. Maksudnya gini Bu, kalau dikatakan menerima murid itu artinya menerima saran ataupun pendapat dari siswa itu pada saat belajar. Terima kasih. Ya, boleh. Ada saran dari murid kita terima. Kemudian yang paling penting lagi ketika murid itu berkarya. Ketika murid itu berkarya sebenarnya kan sesuai ekspektasi kita. Nah, tapi itu janganlah langsung apa nih Korea nih? Campakan aja lah. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya ada juga keterlambatan mengantar tugas. Nah, itu kan apa ya itu kayak gitu ya Bu? Mengantar tugas kita jadwalkan itu hari ini Pak, hari Senin misalnya pas mata pelajaran kita. Tahu ada aja yang lupa. Ada yang lupa. Bahkan kemarin kita boleh apalagi berteriak-teriak. Nah ini masuk kita kepada posisi kontrol seorang guru. Adalah posisi di mana guru harus berada dalam atau memperlakukan murid ketika murid berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita menjadi teman untuk siswa tersebut. Kemudian kita sebagai seorang guru berposisi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Dari derajatnya ini yang paling rendah itu ternyata derajat nomor 1 sebagai penghukum. Kita seorang guru itu harus mempunyai posisi kontrol manajer. Kita harus belajar menjadi guru yang punya posisi kontrol terhadap murid yang bersalah. Itu adalah sebagai seorang manajer. Kalau kita sebagai manajer itu murid akan mencari solusi untuk dirinya sendiri untuk merubah kesalahannya. Kemudian itu yang akan menimbulkan tadi motivasi intrinsik pada diri sendiri. Oke, baik, jam 1 sepakat ya Bu? Sepakat. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sudah Siang, makan Bupati. semua ya? Sudah. Oke, kampung tengah sudah terisi. Jangan sampai kantung matanya melorot ya. Kadar gula naik. Tahan kantung matanya. Cium mulutnya. Nah, ini masih ada kaitan. Tadi kita sampai sini bahwa posisi guru itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, memang inilah kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau tadi disampaikan sudah bahwa penghukum ini yang paling rendah dan yang paling tinggi adalah yang manajer. Yang mana sih yang penghukum? Yang mana sih yang pembuat rasa bersalah? Next Bu Sri. Nah ini dia introspeksi diri masing-masing ya Bapak Ibu ya. Apakah saya yang mana ini kira-kira? Kalau yang penghukum, gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Iya. Saya juga jujur pernah kalau yang menyindir ya, yang menyindir saya juga pernah. Makanya kami bilang ini modul pengakuan dosa, gitu. Karena memang kita pernah semua melakukannya, gitu. Sering sekali katanya. Kemudian penghukum ini gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan atau awas kamu ya. Nah ini ancaman. Ya introspeksi kembali. Iya. Iya. Nilaimu nanti nggak masuk. Iya, selalu kita ajak pakai nilai. Iya, biar mau belajar. Iya. Kalau nggak ngelakuin ini tinggal kelas katanya. Nah, hasilnya apa yang terjadi di anak? Udah ada contohnya kan? Contoh nyatanya anaknya ini memberontak. Bahkan sengaja mencari kesalahan biar dipanggil. Ada. Anak kita yang seperti itu ada. Memberontak, pendendam. Mungkin tidak terlihat, tapi pasti ada anak kita yang seperti itu. Sampai ada guru
dibawain parang ditungguin? Ada. Bannya dibocorin guru kita? Ada. Ini Sudah terjadi. Nah, iya. Jadi hasil kita juga ternyata Bapak Ibu gitu loh. Hasil yang kata kita menuntun ternyata kita jadi menghukum gitu. Kemudian menyalahkan orang lain. Banyak anak kita yang seperti ini kan. Si A bu, si B bu, ini banyak. Kemudian pada akhirnya murid akan berkata, saya tidak peduli. Terserahlah ibu tuh mau manggil, terserahlah ibu mau manggil orang tuaku, terserah mau dikasih poin berapa. Pada akhirnya itu yang terjadi pada anak kalau kita mengambil posisi penghukum. Kita naik tingkat ke pembuat orang merasa bersalah. Mungkin ada juga kita yang seperti ini, berceramah panjang lebar dari A sampai Z. Entah didengarkan nggak sama muridnya? Ada. Kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam gurunya nih. Kemudian guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Ya, saya akui saya pernah melakukan ini juga gitu. Kita semua mungkin pernah. Saya akui, saya bilang ibu kecewa dengan kamu semua. Saya pernah melakukan itu ke anaknya. Hasilnya apa? Anaknya akan menyembunyikan kesalahan, nggak ngaku bahasa kitanya. Kemudian menyangkal, berbohong. Karakter negatif hasilnya. Itu yang terjadi. Terakhir muridnya akan berkata, maafkan saya. Ya saat itu maaf, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Karena kalau menurut dia kayak ya udah dengan maaf selesai kan. Kemudian kita naik. Nah, yang penghukum sama pembuat rasa bersalah ini hasilnya masih negatif. Naik tingkat ke teman. Ke teman ini dia akan kita gurunya membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Gurunya akan berkata, ayolah demi ibu, nah gitu. Ayolah kalau kayak gini nanti bantu ibu bereskan ya. Nah ini teman. Kemudian anaknya gimana? Ketergantungan. Kalau nggak ada kita, nggak dilakuin. Walaupun beda guru, misal saya kimia, masuk Bu Mei gantian kimia, tentu beda perlakuan ke saya dan perlakuan ke Bu Mei. Itu hasil ketergantungan anaknya. Kemudian muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya, jadi saya seperti ini gitu. Itu yang terjadi. Ada juga yang seperti ini. Kemudian pemantau. Paling tinggi, kalau saya mengakui saya di pemantau itu paling tinggi. Padahal aslinya yang paling baik itu adalah manajer. Guru kita sebagai guru ini menghitung dan mengukur. Ini sistem poin tadi. Di sistem poin tadi. Nah, untuk kurikulum merdeka sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan sistem poin. Kemudian gurunya akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya ketika kamu melanggar peraturan? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan ketika dia melanggar? Dan apa yang terjadi sekarang? Hasilnya, anaknya akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak kita awasi, ya terjadi lagi. Itu dia yang terjadi. Kemudian muridnya akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal ini. Jatuhnya ke penghargaan tadi. Kalau nggak kita kasih penghargaan, dia tidak akan berbuat demikian. Terakhir yang paling tinggi, ini posisi manajer. Gurunya melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Ini tentang kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, karena tadi keyakinan kelas tadi ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Apa yang akan anaknya lakukan? Nah, hasilnya karakter atau watak anaknya akan membaik. Muridnya akan berkata, dia akan berpikir, mencari solusinya sendiri. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi kita yang bertanya ke anak, solusinya dari anak, anaknya yang akan memperbaiki tingkah lakunya sendiri. Memang tidak semudah membalik. Oke, ini keyakinan kelas. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang tahu, sudah ada di PMM-nya, sudah ada di pelatihan-pelatihan yang lain, seminar-seminar atau webinar yang Bapak Ibu ikutin.
tentang keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dalam skala luas, keyakinan ini menjadi keyakinan sekolah yang berasal dari visi misi sekolah. Kemudian keyakinan kelas kembali ke guru pembelajaran masing-masing. Nah, poin-poin pentingnya kalau kesepakatan sekolah adalah dibuat dengan kesepakatan bersama sebagai warga sekolah. Dalam hal ini kita guru juga melibatkan murid untuk membuatnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menggunakan pernyataan yang mudah diingat dan dipahami. Karena apa? Keyakinan sekolah inilah yang akan memotivasi murid dari dalam. Karena tadi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam, sehingga akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Lanjut Bu Sri. Nah, keyakinan sekolah ini memang dia bersifat abstrak, artinya tidak bisa dilihat. Karena kayak contoh keyakinannya hormat, tanggung jawab, itu kan tidak bisa dilihat. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan. Semua warga sekolah terlibat, jadi bukan hanya guru saja, tapi siswanya juga, atau bahkan boleh kita mengajak orang tua dan komite boleh. Lanjut Bu Sri. Nah, ini kalau yang di kelas, cara membentuk keyakinan kelasnya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat, ya kayak yang dilakukan Bu Sri tadi, boleh. Nah, yang ditulis di kertas, kemudian ditempel, nah itu namanya curah pendapat. Kebetulan ini kita bentuk tulisan, boleh bentuknya cuma lisan, angkat tangan aja, atau menyampaikan pendapatnya aja itu boleh. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, ini yang tadi saya lakukan, ditulis pada akhirnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu yang kayak mana? Misal, jangan berlarian di kelas. Nah, itu yang negatif. Kita ganti, berjalanlah di kelas gitu. Intinya nggak boleh pakai kata-kata yang nggak boleh ejek-ejekan. Itu memang sebenarnya kalimatnya positif, tapi bisa kita jadikan lebih positif lagi gitu. Nah, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini yang dilakukan Bu Sri tadi, setuju tidak Bapak Ibu? Nah, ini juga harus ditanyakan ketika kita di kelas dengan anak. Lanjut nomor 5, tinjau ulang kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kayak tadi ada pembelajarannya harus menarik, kemudian harus santai dan serius. Nah, bisa kita gabung gitu yang kelima. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua siswanya. Jadi guru dan siswa ikut menandatangani. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Yang ini juga sudah saya lakukan di kelas 11 IPA 2. Kalau yang masuk ada nampak warna-warni atau yang seperti kita lakukan di sana. Lanjut Bu Sri. Belum Pak, belum. Banyak slide-nya. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan. Kayaknya ada yang kelewat Pak Bu Sri. Enggak ya? Oke. Next. Nah, sebenarnya beberapa poin penting yang sebelah kiri itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ada yang dari profil pelajar Pancasila. Itu termasuk nilai kebajikan, kan ada 6, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kemudian berkebinekaan global, kreatif, satu lagi apa? Lupa. Nah, oh iya gotong royong, satu lagi. Lanjut, ini yang dari IBO, Primary Years Program. Sikap muridnya ada toleransi. Nah, toleransi ini perlu karena kita majemuk ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terserah kita mau pakai yang mana. Next Bu Sri.
Ini dari 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap cintanya, hampir sama kayak beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, hampir sama. Kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, hampir sama tadi seperti yang dipilih di profil pelajar Pancasila. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next. Sebenarnya beberapa poin penting yang sebelah kiri itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ada yang dari profil pelajar Pancasila. Itu termasuk nilai kebajikan kan ada 6, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kemudian berkebinekaan global, kreatif, satu lagi apa? Lupa. Nah, oh iya gotong royong, satu lagi. Lanjut, ini yang dari IBO, Primary Years Program. Sikap muridnya ada toleransi. Nah, toleransi ini perlu karena kita majemuk ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terserah kita mau pakai yang mana. Next Bu Sri. Ini dari 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap cintanya, hampir sama kayak beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, hampir sama. Kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, hampir sama tadi seperti yang dipilih di profil pelajar Pancasila. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next Bu Sri. Belum Pak. Pak, es breakingnya belum loh. Ngantuk kayaknya, es breaking dulu Bu Pit. Mau speaking? Iya, kasihan Pak Tompul tuh. Dia udah Atau mau ngantuk. tidur enggak. Nah, ini masih juga ada di sini nilai kebajikannya, ada peduli, kerjasama, keberanian, usaha, organisasi, kesabaran, kehormatan, inisiatif, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Abis ini ya. Lanjut Bu Sri. Nilai kebajikan juga masih ini masih ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Sebenarnya sama, cuma sumbernya yang berbeda-beda. Pada intinya sama. Kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, sampai ke pengertian. Monggo Bu Sri kata. Kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya kalau ada anak yang gak belajar berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini tadi, kalau ada anak yang gak senang, kita ubah lagi pembelajarannya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini di kelas yang pertama. Di kelas yang misalnya kelas 5,
Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya nggak boleh mencuri, minjam juga, kalau mau ngambil barang minjam gitu. Berkomitmen terhadap setiap tugas, artinya kayak kalau janjinya ngumpulin tugasnya besok ya besok dikumpul gitu. Senantiasa membantu atau tolong menolong. Nah, untuk keyakinan kelas 7 bisa diambil yang hormat, kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, di sini ada poin penting yang paling bawah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan kelas. Nah, mumpung kita nanti mau tahun ajaran baru, ya kita sepakati keyakinan sekolah kita apa, untuk di kelas boleh ditambahkan seperti itu. Mungkin nanti bisa dirapat ya Pak Bu ya, untuk keyakinan sekolahnya. Kalau di kelasnya boleh ditambahin. Next Bu Sri. Nah, untuk bikin keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama pakai tabel T. Tabel T ini dia dibagi, itu yang warna biru kuat, itu bentuk T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti ini apa yang bisa dilihat kalau keyakinan kelasnya bersikap positif. Tidak tampak seperti itu apa yang tidak boleh terlihat ketika keyakinan kelasnya bersikap positif. Yang di bawah juga percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ini yang tabel T. Next Bu Sri. Nah, ini contohnya ketika keyakinan kelasnya rasa diterima dan dimiliki. Tampak sepertinya bagaimana biar ada rasa diterima? Yang pertama, melibatkan semua anggota kelompok. Yang nggak bolehnya atau tidak tampak sepertinya, mengucilkan salah satu teman kita. Jadi harusnya kalau yang positif dia melibatkan semua anggota kelompok, yang negatifnya atau tidak bolehnya mengucilkan salah satu teman kita. Kalau dia udah mengucilkan, berarti dia melanggar keyakinan kelas kita. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Atau yang tidak tampak sepertinya marah atau iri kepada keberhasilan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Kalau di kelas saya pernah nanya, ini kemana? Nggak tahu Bu, bahkan temannya sendiri tidak tahu dia kemana gitu. Ada teman yang seperti itu. Itu terjadi tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat kabar gitu. Next Bu Sri. Nah, yang kedua pakai tabel Y. Kalau tadi tabel T, sekarang tabel Y. Ada poin terlihat, terdengar, dan berperilaku. Dia setiap anggota kelas melakukan tugas. Terlihatnya bagaimana? Oh, sama-sama berpiket gitu. Sama-sama melakukan piket, sama-sama membersihkan kelas. Terdengarnya adalah semua yang piket hari ini sudah melaksanakan kelasnya. Berperilakunya membuang sampah ke tempatnya. Next Bu Sri. Ini pakai tabel. Guru tugasnya ngapain? Ini boleh kesepakatan kelas seperti ini. Murid tugasnya, guru tugasnya bukan. Yang sebelah kanan ini murid ya, saya salah nuliskannya. Iya, itu murid. Nah, kalau di kelas guru tugasnya mengajar, muridnya tugasnya ya belajar gitu. Kemudian guru tugasnya mendidik, tugas muridnya mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Anak muridnya ngapain tugasnya? Menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti. Ingat ya Bapak Ibu, kita tidak menyakiti. Memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Kadang ada tuh video yang beredar di TikTok sampai anaknya baru datang digendong sampai ke kelas, ada. Apakah seperti itu yang menghamba? Bukan ya, gitu. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, tidak. Nah, yang ke sebelah kanan, murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ini bagian dari bully ya Bapak Ibu. Kemudian mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain,
melakukan tugas guru, jadi nggak ada anak murid yang melakukan tugas guru. Kemudian memutuskan untuk teman kamu, artinya gini, aku maunya teman sama dia, kamu jangan temenan sama dia, itu jangan seperti itu. Jadi itu bukan tugas murid. Lanjut Bu Sri. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Ada bedanya antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu, ini poin penting yang saya ambil, itu nilai-nilai dari kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan sepertinya dia harus dipaksa, seperti itu. Nih, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan berasal dari diri dia sendiri, itu bedanya antara keyakinan. Nah ini, segitiga restitusi. Kalau anaknya ngelanggar keyakinan kelas gimana? Ini dia. Kalau kita ada kalanya murid melanggar atau lupa, sehingga timbul permasalahan. Sebagai pendidik yang berperan ini sebagai posisi manajer untuk mengatasi ditimbulkan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Lupa. Bentuknya segitiga. Terus isinya apa? Oke, kita kasih bocorannya Bu Sri. Nah, ini dia. Segitiga restitusi yang pertama yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi identitas anak yang sudah berbuat salah tadi kita stabilkan dulu. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya apa? Biar tumbuh motivasi dari dalam dirinya, kesadaran dirinya dalam membangun disiplin murid, terutama mandiri dan tanggung jawab. Next, Bu Sri. Nah, menstabilkan identitas itu ngapain? Kalau anak itu kita bilang salah itu wajar, gitu ya. Kemudian kita bilang juga manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki kesalahan. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Tapi nada nanyanya atau nada berkatanya jangan galak-galak ya Bapak Ibu. Nadanya tuh datar. Membuat kesalahan hal yang wajar, udah tanpa ekspresi gitu aja. Bukan ekspresi marah, bukan ekspresi mendayu-dayu gitu, bukan. Lanjut Bu Sri. Validasi tindakan yang salah. Ini kan tadi ada kebutuhan manusia. Dia tuh salahnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi, itu bagian yang mana gitu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang tadi 5 kebutuhan manusia tadi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita tidak menghakimi. Ajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Next, Bu Sri. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita punya teori kontrol, harus motivasinya dari dalam, kemudian perilakunya udah divalidasi dan identitas anaknya udah stabil, muridnya udah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Jadi balik lagi ke keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anaknya sendiri yang memberi solusi. Next, Bu Sri. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, setiap perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Jadi balik lagi keyakinan kelasnya apa, yang mana yang sudah dilanggarnya gitu. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah.
harus ada sadar diri. Penyakit kita kayaknya di nomor 2, anak tidak bersedia untuk memperbaiki masalah kebanyakan mungkin ya. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Jadi anaknya yang membuat salah, anaknya juga yang memberi ini. Perlu didedikasikan waktu dari pihak. Jadi kita kasih tenggang waktu kapan mulai diberlakukannya untuk memperbaiki setiap masalahnya. Next, Bu Sri. Nih, permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Misal, bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Kalau masih ringan nggak perlu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Sri, contoh kasusnya diklik aja. Ya, oke. Ini skenario punya Bu Sri. Bu Sri mengambil anak dengan make up yang berlebihan. Seorang siswa yang bernama Rizky Amanda kelas 10A menggunakan make up yang berlebihan ketika ke sekolah. Hal tersebut melanggar kegiatan kelas yang telah dibuat bersama anggota kelas. Gurunya menanyakan, Amanda, kamu tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Kata siswanya, tahu Bu, saya menggunakan make up terlalu berlebihan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Bahkan ada anak yang ngelak. Kalau anak yang ngelak, kenapa kamu dipanggil misalnya kan? Kamu piket atau tidak? Piket Bu, saya tadi, padahal kita lihat dia tidak piket. Apakah kamu yakin kamu tidak piket gitu, misalnya kita tanyakan. Oke, menstabilkan identitasnya. Baik, Manda, masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Masih Bu, tidak boleh menggunakan makeup berlebihan. Lalu bagaimana penampilan Manda hari ini? Manda salah Bu, Manda memakai makeup yang berlebihan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baik, memang kita sebagai perempuan ingin selalu terlihat cantik. Itu hal yang wajar nih. Namun harus kita sesuaikan dengan tempatnya. Menurut Manda, apa yang akan terjadi jika Manda berpenampilan seperti ini? Manda akan diejek teman katanya. Selain diejek teman, apalagi yang akan ditimbulkan dari penampilan Manda sekarang? Seperti yang saya lihat di media sosial, Manda bisa dilecehkan Bu. Oke. Terakhir menanyakan keyakinan. Wah, Manda punya wawasan yang luas ya. Kemudian apa yang akan Manda lakukan agar Manda tidak diejek teman dan tidak mendapat perlakuan pelecehan? Manda akan merubah penampilan Manda Bu, tidak akan melakukan lagi. Sekarang akan menghapus make up Manda. Baik, terima kasih karena Manda telah menyadari dan tidak akan mengulangi kembali. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Jadi itu bentuk pertanyaan-pertanyaan dimulai dari menstabilkan identitas, validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Kasus 2 ini yang sering terjadi di sekolah kita, terlambat masuk kelas. Oke, jadi kita melakukan segitiga restitusinya tidak langsung di depan khalayak ramai ya Bapak Ibu. Jadi emang kita panggil secara pribadi anaknya. Ya, secara pribadi, tidak di depan orang ramai. Wahyu, kamu tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, saya terlambat masuk kelas saat pergantian jam. Nah, menstabilkan identitasnya. Baik, Wahyu masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama kemarin? Ingat Bu, tidak boleh terlambat masuk kelas. Baik, Wahyu dari mana tadi sehingga terlambat masuk kelas? Saya ke WC Bu, setelah itu saya bermain, tidak langsung ke kelas. Kenapa Wahyu tidak langsung ke kelas, malah berlama-lama di sekitaran WC? Bukan di WC Bu, sebenarnya saya bermain di bawah pohon yang ada di dekat WC. Sejuk di sana, saya sudah capek belajar dari tadi pagi. Oke, validasi tindakan yang salahnya. Oh, memang iya, kamu betul pasti capek udah belajar dari tadi pagi. Pasti gerah, mata juga ngantuk. Ibu juga merasakan demikian. Karena kita belajar dari pukul 7.30 sampai 16.00. Apalagi jam ibu berada di akhir mata pelajaran ya. Pasti terasa membosankan. Namun kita harus mentaati kesepakatan yang telah kita buat, bukan? Ya Bu, saya sudah salah terlambat masuk kelas dan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terakhir, menanyakan keyakinan. Baik Wahyu, untuk ke depan, jika apa yang akan Wahyu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Jika saya ada keperluan WC, saya akan segera kembali ke kelas untuk belajar Bu. Terima kasih Wahyu, karena Wahyu sudah menyadari kesalahan Wahyu dan tidak akan mengulangi kembali. Oke, kembali ke slide Bu Sri.
Next. Nampak nggak Bapak Ibu? Pak. Nah, kesimpulannya budaya positif itu bisa timbul dari pembiasaan disiplin positif. Disiplin positif, tanggung jawab diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Penerapan nilai-nilai kebajikan tidak terlepas dari teori kontrol dan teori motivasi berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang akan menghasilkan keyakinan kelas. Dalam penerapan budaya positif, posisi guru terbagi menjadi 5, yaitu penghukum sebagai posisi terendah dan manajer sebagai posisi kontrol terbaik. Jika dalam pelaksanaan budaya positif terjadi pelanggaran oleh murid, maka untuk penyelesaiannya tidak menggunakan hukuman dan penghargaan, namun menggunakan segitiga restitusi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, merdeka, dan bahagia. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja pemaparan materinya Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi, boleh. Boleh Pak Tompul, silakan. Bedanya kesepakatan dan keyakinan. Oh, beda kesepakatan dengan keyakinan. Tadi satu aja, Pak. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah. Apakah keyakinan kelas bisa berubah-ubah? Oke, kita tampung dulu. Silakan Bu Deta. Sedikit kan kemarin kebetulan waktu observasi itu kan saya disiplin positif, jadi saya bikin kesepakatan. Memang kesepakatan itu karena hanya keperluan observasi, jadi saya yang bikin sendiri. Jujur ini. Nah, saya yang bikin sendiri. Cuman ternyata kan kalau di situ saya memang kesalahannya saya tidak menggunakan segitiga restitusi sebagai saya tidak menggunakan hukuman, tapi hanya menyuruh anak membuat pernyataan, menyadari apa kesalahannya, kan? Cuman setelah itu ada beberapa anak yang kritis, dia bilang, Bu, kalau memang kita besok mau bikin kesepakatan kelas, kenapa nggak kita bikin juga kesepakatan untuk anak-anak yang melanggar gitu? Kalau cuma sekedar membuat surat pernyataan, nanti dia keterusan, Bu. Kan kita sepakat hukumannya apa? Boleh nggak kayak gitu? Karena kan dia juga tidak memakai segitiga restitusi jadinya, karena ini seolah-olah kesepakatan mereka. Gitu. Ya, kayak tambah ya Bu, kayak gini lah, kayak saya kemarin kan harus membawa kamus bahasa Inggris gitu kan. Ada anak yang pada saat itu tidak membawa. Nah, boleh nggak sih konsekuensinya? Ya kita tahu ditanya, sadar nggak kamu konsekuensinya apa? Sadar nih, saya jadi susah, saya sulit untuk mengerjakan tugas karena banyak kosakata yang tidak saya tahu. Boleh nggak sih setelah kesepakatan kelas itu, misal gini, yang tidak bawa kamus bahasa Inggris, saya suruh menghafal misalnya 20 kosakata kata kerja, misalnya seperti itu. Itu boleh nggak konsekuensi itu yang diberikan? Kalau saya berbeda sama Bu Afni ya, Bu. Maksudnya ini, kali itu kan Bu Afni yang memberikan. Ini maksudnya anak-anak itu sendiri yang menyepakati ini, Bu. Gimana kalau seumpamanya Bu, kalau ada anak yang kayak saya di kimia itu kan saya salah satunya membawa tabel periodik sama kayak gitu. Tapi yang menentukan hukuman itu bukan saya, tapi Mereka. kesepakatan. Karena kita bicaranya di suatu kesepakatan. Itu lebih ke hukuman nggak sih, gitu kan maksudnya? Jadinya kan dalam berbentuk hukuman. Iya. Hukuman itu karena sebenarnya hukumannya kan nggak boleh. Ya, sambil Bu Sri back to slide, saya jawab pertanyaan Pak Tompul, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas berbeda atau bukan? Secara garis besar sama, secara garis besar. Bedanya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan ini ada nilai-nilainya. Kalau kesepakatan, tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilainya, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau dalam dalam keyakinan ada kesepakatan kelas gitu. Apakah kesepakatan kelas boleh berubah? Boleh. Kalau kesepakatan kelas ya, kalau keyakinan yang disepakati dari awal gitu. Karena di dalam kesepakatan ada keyakinan, seperti itu Pak. Lebih kuat keyakinan atau kesepakatan kata Bu Nur?
Lebih kuat yang mana? Lebih kuat keyakinan. Lebih kuat keyakinan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu masih masuk hukuman ya, Bu Ani ya. Karena tadi dibilang kalau kamu nggak bawa kamu gini, kan dibilang walaupun sisi hukumannya adalah hukuman positif, tetap masuk hukuman. Intinya kalau tadi sama Bu Deta juga bilang, kalau kesepakatan anaknya kan kesepakatan bersama. Maunya anak yang salah itu dulu, sadar diri dulu. Jangan langsung kita buat dari awal, karena nanti dia udah tahu, cuma itu aja kok. Jadi sepele. Oh iya, maksudnya sejalannya waktu. Iya. Kemarin karena kan memang dari yang itu kan kesepakatan itu kan bisa berubah-ubah. Betul. Dibilangkan. Betul. Tapi umpamanya di kesepakatannya kita bikin aja, berarti tidak kita bunyikan apa akibat dari dia Ya, melakukan. betul. Berarti kalau ada suatu anak yang ada nih salah satu anak yang tidak melakukan seorang Bahasa Indonesia protes. seorang anak nggak melakukannya Gunakan bahasa yang baik dan berarti benar. kita kembalikan lagi ke Anak yang melanggar. mau apa kamu maunya Boleh nggak sih nanya gitu, kamu maunya gimana? Iya, Ya, boleh. tapi Boleh. nanya Nanya ke yang bermasalah tadi. Berarti tidak sesuai dengan konsekuensi yang di awal gitu ya? Enggak. Nggak boleh dibilang. Nggak boleh bikin dari awal konsekuensinya, karena itu jatuhnya hukuman. jadi artinya konsekuensinya pun sesuai dengan yang Dia lakukan. kayak kita kemarin kan dia tidak memakai atribut sekolah, seharusnya dia tanya kamu maunya ibu gimana itu, maksudnya apa keinginan kamu untuk menebus kesalahan kamu. Betul, betul. Musri mau nambahkan? Direkam nih. Jangan lupa direkam. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Hen, Bu As. Baik, pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, terima kasih banyak, terima kasih tak terhingga karena sudah mengikuti diseminasi restitusi dan untuk menuju disiplin positif yang kami lakukan supaya kita lebih baik ke depannya dan menjadikan anak-anak didik kita itu suatu aset. Jadi kita akan dikenang sepanjang masa oleh mereka. Jika mereka tiada dendam pada kita, tentulah mereka akan mengenang kita. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita masuk pada pelajaran itu Ibu akan memperkenalkan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu mungkin, tapi akan lebih bagus jika kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, seperti biasa sudah Ibu siapkan kertas kecil, nantinya akan kamu isi dan kamu tempel di depan sebagai nantinya kita akan rangkum sebagai keyakinan kelas kita. Bisa dipahami? Setelah membuat kesepakatan di kelas ini, saya merasa senang. Melakukan keyakinan kelas yang merasa senang. Oke.